Bu Nina mau sharing lagu. Macam-macam Habib cara beda. Nah, ini ya, misalnya ini yang tanda panah ya, yang ada bagikan ini. Oh, Bu Andre, ini ya, ada tulis bagikan. Nah ini kan, ini saya harus buka dulu. Selamat malam Pak John. Selamat malam Suster Indah. Selamat malam Bu Puspita, selamat malam teman-teman semua. Oke, sebentar ya. Nah ini sudah gini bunyi apa? Ini bagikan. Nah, ini. Nah kalau sudah gini, perlu layar. Ada tulis layar. Layar. Nggak bisa di-sharing situ. Halo. Salam. Nah gini ya. Lalu ini ini ada YouTube ini. Nah, ini YouTube. Nah, nanti setelah Zoom saja. Mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Pada waktu Tuhan memanggil saya untuk menjadi hamba Tuhan, saya sempat menolak pada waktu itu. Tapi Tuhan tahu caranya untuk membuat saya menjadi hamba Tuhan, menuruti segala rencananya. Saya pada waktu itu dibuat bangkrut dalam pekerjaan saya. Orang Jawa bilang saya ludes. Des yang pertama itu adalah harta benda saya habis. Des yang kedua ditambah hutang. Saya mengalami suatu kesedihan, kesusahan dalam hidup ini. Dan pada saat itu Tuhan hanya berkata, kamu ikut aku. Saya akhirnya menjadi hamba Tuhan. Di dalam mengikut Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan juga tidak terlalu mudah. Karena saya tidak punya latar belakang sekolah teologi. Saya tidak tahu apa itu yang menjadi pendeta atau menjadi hamba Tuhan. Sehingga dalam kehidupan saya banyak saya mengeluarkan air mata. Pada saat itu saya ingat bagaimana Tuhan berkata kepada saya, Niko, hendaklah dalam keadaanmu yang seperti ini, kamu banyak mengucap syukur. Saya diingatkan dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya hanya menangis waktu, menangis. Saudara, pada waktu saya menangis, saya mengambil gitar, kemudian saya ingat, tiba-tiba Tuhan memberikan kepada saya satu lagu. Saya sambil menangis keluarlah lagu ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Saya sambil menangis ketika menyanyikan lagu ini. Saudara, akhirnya keluarlah sebuah lagu yang sekarang dinyanyikan oleh saudara dengan begitu sukacita.
Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Saudara, saya tahu melalui pesan ini Tuhan sudah berkata, apapun yang terjadi dalam hidupmu. Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian, Shalom semuanya. Selamat bergabung teman-teman semua ya, yang ada di channel Zoom dan juga di channel TikTok ya. Hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus dan kita akan menikmati hadirat Tuhan ya. Buka hati saudara untuk menerima akan firman Tuhan di malam hari ini. Sesuatu yang ajaib bakal terjadi. Oke, Shalom Bu Yeti Sulistiorini, Bu Andri Marantika, Ibu Nita, Shalom. kita semuanya, James, Cindy Yohan, Ibu Sinta. Wow, luar biasa. Apa kabar semuanya malam ini? Luar biasa ya. Luar biasa. Oke, praise God. Kita akan berdoa dulu dan Ibu Andri Marantika akan menaikkan doa pembukaan ya. Baik, terima kasih. Shalom Bapak Ibu semuanya. Hari kita Shalom. satu dalam doa sebelum kita mulai ibadah pada malam hari ini. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu kepada kami sepanjang hari ini Tuhan. Begitupun dengan hari-hari yang lalu Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau datang memuji dan membesarkan nama-Mu karena Engkau adalah Allah yang layak kami sembah dan kami agungkan. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Siapkan hati. Kami mau datang untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam satu nama-nama yang berkuasa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Oke, ya silakan koordinator kita Ibu Yeti bisa memperkenalkan diri siapa saja yang melayani malam ini. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di gereja CLCC di malam hari ini. Bapak Ibu semua yang terkasih, inilah perkenalkan saya sebagai koordinator Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri akan menyampaikan susunan acara ibadat gereja CLCC di malam hari ini. Bapak Ibu semua yang terkasih, inilah susunan acara ibadat gereja CLCC di malam hari ini. Untuk hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 20 waktu Hong Kong, pukul 13 waktu Jerman. Bapak Ibu semua yang terkasih, inilah satu, koordinator Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri. Dua, host Ibu Atanasia dari Sidoarjo. Tiga, worship leader Pastor John Sarbunan MA. Empat, pembicara Pastor John Sarbunan MA. Lima, doa profetik akan dinaikkan oleh Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. 6, pengumuman disampaikan oleh Ibu Andriana Marantika SST dari Kediri. 7, doa berkat dinaikkan oleh Pastor John Sarbunan MA dari Bapak Ibu semua yang terkasih, susunan acara sudah saya sampaikan dan selanjutnya akan untuk ibadah saya kembalikan kepada Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Dipersilakan.
Mic-nya belum dibuka, Pak John. Oke, teman-teman semua yang sudah hadir malam ini ya, yang ada di media Zoom dan media TikTok ya. Kuasa Tuhan akan menjamah melawat kita semua di malam hari ini. Kita akan naikkan satu pujian dulu bagi Tuhan Yesus ya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan. Kami tahu dalam segala keadaan Tuhan punya cara dan punya rencana yang indah untuk semua anak-anak-Mu malam ini. Mari Tuhan mengalirlah kuasa-Mu, mujizat-Mu mulai terjadi, kuasa-Mu dicurahkan. Haleluya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Mari katakan sama-sama sekali lagi. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus, Tuhan, mulianya nama-Mu. Ku tinggikan, agungkan nama-Mu selama-lamanya. sungguh Tuhan Engkau baik, nama-Mu ditinggikan sampai selama-lamanya. Mari katakan lagi, ketika aku berbeban berat, datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Mari panggil nama Yesus. Yesus, Tuhan, mulialah nama-Mu. Ku tinggikan
nama Yesus. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Sungguh Tuhan, Kau pembuat keajaiban. Engkau yang sakit disembuhkan malam ini, Engkau yang susah dihiburkan, dan dalam persoalan terima kemenangan di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan bersama-sama katakan, dalam nama Yesus Tuhan, Engkau Raja segala raja, katakan Yesus, 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 Tuhan, mulia namamu, tinggikan, agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia namamu, agungkan namamu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Haleluya. Oke, praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Oke, selamat bergabung teman-teman semua yang sudah hadir ya di malam hari ini. Shalom Ibu Beli Hukubun dan teman-teman semua yang ada di Zoom ya. Dan selamat malam Pak Hendy, Ibu Enci sudah bersama kita ya. Ibu Nina Alin dan teman-teman yang di juga TikTok. Oke, apa kabar Pak Hendy, sehat ya? Sehat, puji Tuhan, Pak John. Oke, ya. Haleluya. Tentu teman-teman di TikTok juga sehat ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Sekali lagi ya, Ibu Nina Armidi akan berdoa dulu buat firman Tuhan. Ya, selamat malam Bu Lydia Eka, Bu Sian Liang sudah bersama kita. Oke. Bapak Pendeta tidak kedengaran. Ya, terima kasih teman-teman semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Malam hari ini sebuah renungan firman Tuhan yang akan kita sama-sama pelajari ya malam ini. Haleluya. Firman yang sangat indah tentu buat kita semuanya. Oke. Baiklah saudara-saudara sekalian. Kita akan lihat ya. Tema kita malam hari ini adalah mahkota abadi dalam berbagai kasih dengan hamba Tuhan ya. Sekali lagi saya ulangi, mahkota abadi dalam berbagi kasih dengan hamba Tuhan ya.
Oke, ini adalah serial yang ke-27 ya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, sebuah pengajaran firman Tuhan yang sangat indah ya di malam hari ini. Selamat malam Pak John. Ya, selamat malam. Sudah bergabung bersama kita Ibu Fang Lai. Ya, selamat malam. Oke, senang sekali semua orang-orang yang hatinya haus dan lapar akan firman ya. Dalam kepada kita online ya, baik itu lewat Zoom maupun lewat TikTok ya. Oke, buka hati saudara, malam ini Tuhan mau bicara kepada kita semua. Haleluya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oh, glory, haleluya, haleluya. Oke. Tunggu Pak John, tunggu Pak John. Ya, kita akan lihat ya. Kita sudah tiba di serial yang ke-27. Ini adalah tema kita di tahun depan, tahun 2025, yaitu Everlasting Crown ya, mahkota abadi. Dan kita sudah mulai membicarakan sejak mulai Natal ya, tanggal 15 Desember kemarin, sampai di akhir bulan Desember 2024 ini kita selalu bicara tentang mahkota abadi ya. Nah, mahkota abadi itu di dalam apa saja kita mulai pelajari malam ini. Dan di serial yang ke-27 malam ini, kita pelajari mahkota abadi dalam berbagi. Berbagi apa saudara-saudara? Ya, berbagi kasih dengan hamba Tuhan. Oke, kita akan tanya sama-sama dulu ya. Apakah benar ada mahkota abadi dalam berbagi kasih dengan hamba Tuhan? Ada. Sudah pasti ada. Oke. Nah, teman-teman yang mulai mempelajari firman akan mulai mengerti rahasia ini ya. Oke, kita akan lihat ya firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Oke, nanti saya minta Ibu Nina bisa memperdengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Oke, baik. Kita akan lihat ya. Oke. Di dalam Ibrani pasal 6 ayat 10. Ibrani 6 ayat 10. Shalom, selamat malam. Shalom. Ibrani 6 ayat 10. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Amin ya. Perhatikan baik-baik ayat ini, Ibrani 6 ayat yang ke-10, sebab Allah bukan tidak adil. Artinya apa? Allah itu adil. Yang tidak adil siapa? Yang tidak adil itu manusia, betul ya? Manusia itu seringkali tidak adil. Suami tidak adil, istri tidak adil, anak tidak adil, menantu mertua tidak adil ya. Bahkan orang-orang yang kelihatannya baik tapi seringkali juga tidak adil ya. Bos tidak adil, majikan tidak adil. Tapi yang adil adalah Tuhan Yesus. Amin ya Bapak Ibu. Amin. Itulah gelar dia. Yesus juga salah satu gelar dia. Dia adalah yang disebut dengan yang adil dan yang benar. Dia juga punya sifat setia. Oke. Kita akan bahas hal ini saudaraku ya. Jadi mahkota abadi dalam berbagi kasih dengan hamba Tuhan. Saudara-saudara, apakah benar, sekali lagi saya tanyakan, ada mahkota abadi di dalam berbagi kasih dengan hamba Tuhan? Ada, Bapak Ibu. Lalu bagaimana kalau orang itu tidak berbagi kasih dengan hamba Tuhan? Apakah tersedia mahkota abadi bagi dia? Tidak akan ada, Bapak Ibu. Ya, hamba Tuhan memberi makan makanan rohani kepada jemaat. Jemaat diberkati, imannya bertumbuh, imannya kuat, imannya sehat, imannya hidup, rohaninya dewasa. Nah, ketika dia berbagi kasih dengan hamba Tuhan, maka itu artinya apa Bapak Ibu? Dia menikmati ya. Dia menikmati segala yang baik. Karena ketika engkau memberkati hamba Tuhan, engkau juga akan diberkati ya. Bless me and my God bless you. Jadi kalau orang tahu berbagi kasih dengan hamba Tuhan, dia tidak akan kehilangan berkat. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, satu contoh,
Ketika Abraham dia kedatangan seorang tamu. Tamu itu adalah Melkisedek. Ketika Melkisedek datang, saudaraku, Abraham memberkati Melkisedek. Dan sebagai hasilnya Tuhan memberkati Abraham berlimpah-limpah. Bukan cuma Abraham, tapi keturunannya juga diberkati berlimpah-limpah. Ya, itu dia. Saudara, pada waktu Abraham kedatangan juga malaikat, ada 3 orang malaikat datang. Abraham memberkati mereka, saudaraku. Dengan apa yang bisa Abraham berikan kepada mereka dan menyambut utusan Allah ini, sehingga Abraham juga diberkati. Dan Anda lihat keturunan Abraham, baik Ishak anaknya dan juga cucunya Yakub, semua diberkati berlimpah-limpah. Amin, Bapak Ibu ya. Amin. Nah, saudara-saudara, jadi itu saudaraku. Jadi ketika engkau tahu memberkati hamba Tuhan, maka engkau mendapatkan upah di bumi, engkau juga akan mendapatkan upah di sorga. Katakan amin. Ya, apa yang engkau dapat di sorga, engkau dapatkan mahkota abadi. Di bumi engkau dapatkan perlindungan, penyertaan, pertolongan Tuhan, engkau mendapat berkat, kuasa, kasih, anugerah, mujizat, kesembuhan, kedamaian, kesejahteraan engkau dapat di bumi, dan masih banyak yang lain lagi. Dan nanti kalau engkau pulang ke sorga pun engkau dapat. Bukan cuma sekedar masuk sorga, engkau ada di dalam sorga, tapi engkau juga mendapatkan mahkota abadi. Nah, itulah sebabnya mahkota abadi ini diberikan kepada mereka yang benar-benar mau bertanding. Mereka yang mau berlomba. Ya, berlomba dalam apa, saudara? Perlombaan iman. Jadi yang saya sampaikan waktu yang lalu, Bapak Ibu, hidup ini adalah sebuah perlombaan. Yang mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, kita semua akan masuk di dalam gelombang pertandingan, gelombang perlombaan itu. Ya, jangan sampai saudara-saudara tidak masuk di dalamnya. Karena mahkota abadi Tuhan sudah siapkan kepada kita sekalian. Yang percaya katakan amin. Oke, nah mari kita lihat ya Bapak Ibu. Bagian penting ini saudaraku. Mahkota abadi di dalam berbagi kasih dengan hamba Tuhan, dia memperoleh ya mahkota abadi oleh keadilan dari Allah dan memberkati kehidupan jemaat yang masih melakukan berbagi kasih kepada hamba Tuhan sampai sekarang, sesuai dengan ayat yang tadi ya. Jadi Bapak Ibu, kalau dulu engkau memberkati hamba Tuhan, engkau juga melakukan sampai sekarang. Apakah salah? Tidak salah. Ya, hamba Tuhan memberi engkau makanan rohani sehingga imanmu bertumbuh. Engkau yang tadinya takut, khawatir, bimbang, sekarang tidak takut, tidak khawatir, tidak bimbang lagi. Engkau penuh dengan apa? Engkau penuh dengan kedamaian. Engkau penuh dengan sejahtera. Engkau yang susah, sedih hatimu, engkau dengar firman Tuhan yang disampaikan hamba Tuhan, engkau terhibur. Engkau mulai mendapatkan penghiburan, mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan. Dan ketika engkau diberkati, engkau memberkati hamba Tuhan, itu yang namanya keadilan, ya. Jadi saudara, itu dia, bless me and my God bless you. Oke. Dan mari kita akan lihat Bapak Ibu, bagian berikutnya ini dapat kita pelajari saudaraku ya. Ini terdapat di dalam Kolose pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, Kolose pasal 4 ayat 7 sampai 9, kita akan mempelajari ayat-ayat ini ya. Nah, dari ayat-ayat ini kita akan segera menemukan ya. Kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran. Saudara-saudara, 3 kebenaran yang mengajarkan kita, ini penting saudaraku. Ya, saudara-saudara, 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa Bapak Ibu sekalian? Mengerti mahkota abadi. Mahkota abadi di dalam memberkati, berbagi kasih dengan hamba Tuhan. Ya, saya ulangi sekali lagi. Mahkota abadi bagi yang memberkati atau dia berbagi dengan hamba Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Kenapa Bapak Ibu? Saya teringat akan satu ayat. Ternyata orang-orang yang pelit, orang-orang kikir, orang-orang yang medit itu
mereka tidak ada dapat tempat di dalam kerajaan Allah. Kalau kau lihat Wahyu 21 ayat 8, dikatakan ada orang-orang yang tidak mendapat tempat dalam kerajaan Allah, baik dia orang berdosa apapun juga, termasuk orang-orang kikir. Nah, karena itu Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang diberkati, Tuhan ingin engkau murah hati. Amin ya. Karena murah hati itu adalah sifat dari Tuhan. Jadi ketika engkau dengar firman Tuhan, ini dan saat Tuhan mulai berbicara kepadamu, Tuhan taruh sesuatu dalam hatimu, cepat melakukannya. Ya, belajar langsung berbagi kasih. Supaya apa? Engkau diberkati Tuhan. Katakan amin ya. Ada yang menabur, dia menuai. Menuai, ada yang dapat hasilnya 30 kali lipat. Ada yang dapat 60 kali lipat. Ada yang 100 kali lipat. Nah, saudara-saudara terkasih, jadi menabur banyak, menuai banyak. Menabur sedikit, menuai sedikit. Tidak menabur, tidak menuai. Kan begitu ya? Engkau menabur kebaikan, engkau menuai kebaikan. Engkau menabur yang jelek, engkau menuai juga yang jelek. Engkau menabur yang terbaik, engkau juga menuai yang terbaik. Jadi pastikan malam hari ini, sementara engkau mendengar firman ini, nyatakan bahwa Tuhan ingin engkau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena waktu engkau mulai memberi yang terbaik kepada Tuhan, maka bersiaplah. Tuhan pun tidak eman-eman untuk memberkati engkau. Katakan amin ya. Dalam kitab Amsal berkata ada orang yang menyebar hartanya. Amsal 11 ayat 24. Tapi tidak berkekurangan. Namun ada yang menghemat secara luar biasa, tapi selalu berkekurangan. Nah, orang yang menyebar harta ini dia makin bertambah kaya. Seperti apa? Contoh, Ishak menabur di musim paceklik, sementara mengalami resesi, mengalami kekeringan, mengalami kelaparan suatu. Alkitab berkata, Ishak diberkati Tuhan. Kian lama semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya. Nah, dari mana mesin pencetak uang itu membuat Ishak jadi kaya, semakin kaya, saudaraku? Karena dia telah melakukan firman Tuhan. Dia menabur. Karena itu Bapak Ibu sekalian, engkau yang ada di ibadah Zoom dan juga yang ada di TikTok. Hari ini Tuhan katakan ketika engkau menabur, engkau menuai. Jadi engkau menuai banyak, itu karena engkau menabur banyak. Engkau menuai sedikit, itu karena engkau menabur sedikit. Engkau tidak menuai, itu karena engkau tidak menabur. Ya? Oke. Haleluya. Oke. Nah, mari kita akan lihat bagian berikut ini, saudaraku. Siapakah dia, Bapak Ibu? Orang percaya mengerti. Mengerti apa, Bapak Ibu? Mengerti mahkota abadi di dalam berbagi kasih dengan hamba Tuhan. Saya mencatat di sini ada tiga poin penting ya, Bapak Ibu. Kita akan melihat, saudaraku, ini 3 poin penting. Siapa dia? Dia adalah orang percaya yang memiliki 3M. Nah, 3M ini siapa yang nggak mau, Bapak Ibu? Ya, 3M ini bukan sekedar 3 miliar. Ya, saudara-saudaraku, tapi 3M ini dia lebih daripada 3 miliar. Apa itu 3M? M yang pertama, saudaraku. Ini tanda yang pertama, ya. Dari orang yang mengerti mahkota abadi dalam berbagi kasih dengan hamba Tuhan. Yang pertama, saudaraku, dia adalah orang yang memberitahukan. Jadi ini dia sebagai informan, saudaraku. Dia memberitahukan akan semua perihal yang dialami oleh hamba Tuhan. Siapa hamba Tuhan yang dimaksud di sini? Hamba Tuhan di sini adalah seorang pemimpin rohani, pemimpin kepada jemaatnya, saudaraku. Dan hamba Tuhan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan, memberikan pelayanan rohani, memberikan doa, memberikan firman, saudaraku, kepada jemaat. Dan jemaat semua diberkati Tuhan. Maka yang pertama kita lihat ya, tanda yang pertama dari jemaat yang berbagi. Saudaraku, dia berbagi, saudaraku, kasih dengan hamba Tuhan, itu dia memberitahukan akan semua perihal yang dialami oleh hamba Tuhan, pemimpin rohani. Jadi dia benar-benar memperhatikan hamba Tuhan. Dia tahu hamba Tuhan dalam pergumulan. Dia tahu hamba Tuhan dalam persoalan. Nah, dia share itu. Dia share itu, Bapak Ibu sekalian ya. Tujuannya supaya apa, Bapak Ibu? Supaya jemaat Tuhan bersama-sama, bahu-membahu, bisa membantu, mensupport hamba Tuhan ini.
Sehingga hamba Tuhan ini bisa melaksanakan amanat agung, bisa melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan baik, ya. Jadi hamba Tuhan tidak bisa melayani sendiri, Bapak Ibu. Hamba Tuhan butuh jemaat untuk bisa mensupport dia. Saya mempelajari dalam dunia misi, Bapak Ibu. Sebuah misi Tuhan bisa terlaksana dengan baik ketika semua misi itu ditunjang dengan doa. Banyak yang berdoa untuk pelayanan hamba Tuhan. Misi itu ditunjang juga dengan daya, dengan tenaga yang siap membantu. Ya, misi itu juga ditunjang dengan apa, saudaraku? Dengan dana, saudara-saudaraku. Itu penting, Bapak Ibu, ya. Tapi memang yang pertama-tama itu kita butuh data, kita butuh informasi. Jadi saudara-saudara belajar untuk mengetahui hamba Tuhan ini dalam keadaan seperti apa. Apakah dia sedang susah, atau dia dalam keadaan baik, atau dia dalam keadaan bagaimanapun, ya. Belajar mengetahui keadaan hamba Tuhan. Nah, itu tanda yang pertama dari orang yang punya M. M yang pertama itu dia memberitahu akan semua perihal yang dialami oleh hamba Tuhan, pemimpin rohani, ya. Mungkin dia tahu hamba Tuhan sedang sakit, dia doakan hamba Tuhan itu. Dia tahu hamba Tuhan dalam pergumulan, dia doakan hamba Tuhan itu. Bapak Ibu, bukan cuma sekedar doa untuk hamba Tuhan, tapi dia juga mensupport dengan apa? Dengan daya, dengan tenaganya, dengan apa lagi? Dengan dana, Bapak Ibu. Sehingga pekerjaan Tuhan itu bisa berjalan dengan baik. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, dan saya percaya di bumi kita dapat, kita menuai, di sorga juga kita mendapatkan tuaian itu. Amin ya. Jadi hamba Tuhan diberkati, jemaat juga diberkati. Ya, hamba Tuhan bahagia, jemaat Tuhan bahagia. Itu dia, Bapak Ibu. Kenapa? Karena hamba Tuhan ini Tuhan taruh di garis paling depan. Dan biasanya kalau setan menyerang jemaat, itu hamba Tuhan pertama-tama kali yang mengalami itu, saudara. Nah, karena itu jemaat semua itu perlu berdoa untuk hamba Tuhan, ya, supaya hamba Tuhan benar-benar tetap eksis, tetap kuat dalam melayani Tuhan. Paulus berkata, selaku berdoalah untuk kami, supaya dengan keberanian kami bisa menyampaikan firman Tuhan, ya, itu dia. Saudara, ini M yang pertama, memberitahukan, ya, jadi menjadi seorang yang suka berbagi informasi untuk hamba Tuhan dalam keadaan apapun, selalu didoakan, ya, dan support, itu dia, penting. Oke, mari kita lihat, ada M yang kedua. Pak John, belum dibaca ayatnya. Oleh Tihikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan di dalam Tuhan. Nah, ini dia Bapak Ibu, ya. Jadi kita lihat, saudaraku, ini Paulus berkata dalam suratnya ini, semua hal ihwalku. Hal ihwal itu adalah perihal tentang seorang hamba Tuhan. Akan diberitahukan kepada kamu ini jemaat, oleh Tihikus. Nah, Tihikus ini siapa? Tihikus dikatakan dia saudara kita yang kekasih, hamba yang setia, dan kawan pelayan dalam Tuhan. Jadi tugas Tihikus ini dia memberitahukan, ini kita punya pemimpin rohani nih, kita punya bapak rohani, dia sedang dalam pergumulan, dia sedang dalam persoalan, ayo kita dukung dia, kita doakan dia, kita support dia. Sehingga Bapak Ibu, pekerjaan Tuhan itu bisa berjalan dengan baik, ya. Haleluya. Amin. Oke, lalu kita lihat sekarang poin yang kedua, ya. Setelah dia memberitahukan, maka yang kedua dia mulai mengikuti. Mengikuti apa, saudaraku? Dia mengikuti perintah. Perintah untuk apa, saudara? Perintah untuk dia memberitahukan akan perihal, kembali lagi akan perihal, ya. Perihal yang dialami oleh hamba Tuhan dan pemimpin rohaninya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini saudara-saudara, dalam renungan ini kita banyak memperhatikan sesuai dengan tema ini, ya, mahkota abadi dalam berbagi kasih dengan hamba Tuhan. Jadi berbagi kasih itu bisa dalam bentuk informasi,
yang saudara bisa share informasi ya kepada semua rekan-rekan, kepada semua jemaat untuk bisa mengetahui tentang keadaan hamba Tuhan yang sedang ada di ladang Tuhan, yang sedang bekerja di dalam pekerjaan Tuhan, untuk didukung, disupport dengan doa, dengan dana, ya, dengan daya juga, sehingga semua bisa berjalan dengan baik ya. Oke, kita lihat ayatnya dulu ya. Ayat yang ke-8 berkata, Ia kusuruh kepadamu, ia di sini adalah di ayat sebelumnya itu adalah Tihikus ya. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud. Maksudnya apa, saudara? Ini adalah tujuannya. Supaya kamu tahu akan hal ihwalku, ya, akan hal ihwal kami, dan supaya ia menghibur hatimu. Wow, luar biasa. Namanya orang itu dalam persoalan pergumulan, dia butuh yang namanya penghiburan. Dan saya percaya hari ini kalau ada di antara saudara yang sedang susah hatinya, engkau sedang mengalami persoalan, engkau sedih hatinya, Tuhan mau menghibur hatimu. Lewat apa, saudara? Lewat firman Tuhan. Lewat apa, saudara? Lewat doa-doa yang dinaikkan, saudaraku. Lewat apa, saudara? Lewat Roh Kudus, ya. Roh Kudus itu roh penghibur. Amin. Oke, ini adalah poin yang kedua, ya. Oke, setelah kita lihat dia sudah mengikuti, sekarang yang ketiga, ada tugas yang ketiga. Dia mentaati. Mentaati apa, saudaraku? Dia mentaati perintah, ya, perintah dari pemimpin rohaninya untuk apa? Memberitahukan pada jemaat segala sesuatu yang terjadi dengan hamba Tuhan di sini. Di sini itu di tempat di mana hamba Tuhan berada di ladang misi. Saudara-saudara terkasih, sekarang ini kan teknologi canggih ya, era informasi, jadi cepat sekali menyebar berita itu. Cepat sekali berita itu jadi viral, saudara, ya. Nah, karena itu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, ini penting, saudaraku. Yang namanya informasi itu kita butuhkan, saudaraku, ya. Sehingga akhirnya kita bisa mengambil langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan. Dunia ini juga penuh dengan informasi. Dan saya berdoa supaya malam ini kita bukan sekedar mengerti tentang informasi. Dari informasi itu kita minta Tuhan mentransformasi. Transformasi kehidupan kita. Transformasi hati kita. Hati yang susah dan sedih, tidak susah, tidak sedih lagi. Hati yang keras ditransformasi jadi hati yang lembut. Hati yang penuh kemarahan, kebencian ditransformasi. Hatinya penuh dengan kasih dan pengampunan. Amin ya Bapak Ibu. Itu dia, saudaraku. Dan terlebih hati yang medit, pelit, kikir, ijir-ijiran dengan Tuhan ditransformasi. Hatinya mulai penuh dengan murah hati. Katakan amin. Tuhan katakan berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan, ya, bukan barang murahan. Dan itu adalah sifat dari Tuhan kita. Dia penuh dengan kemurahan hati. Dan orang yang murah hati biasanya itu doanya paling cepat didengar oleh Tuhan. Doanya paling cepat dikabulkan Tuhan. Dia selalu mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dia tidak akan pernah mengalami keadaan-keadaan yang buruk, saudaraku. Orang yang murah hati itu orang yang disayang Tuhan. Orang yang murah hati itu orang yang diberkati Tuhan. Berapa banyak saudara siap diberkati Tuhan malam hari ini? Amin. Haleluya. Oke, mari kita lihat ya. Ayat yang ke-9. Tadi belum diperdengarkan ya. Saya coba perdengarkan dulu. Ya, kusuruh bersama-sama dengan Onesimus. Siapa Onesimus? Onesimus saudara kita yang setia dan yang kekasih. Seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Wow, luar biasa ya. Jadi saudara-saudara terkasih Tuhan, ini hamba Tuhan butuh informasi. Jemaat juga butuh informasi. Untuk apa? Mengetahui keadaan jemaat, mengetahui keadaan hamba Tuhan, kita butuh informasi. Nah sekarang dengan adanya era teknologi, Bapak Ibu, informasi itu terbuka, ya, dan sulit untuk bisa dibendung, saudaraku. Dan ini dia, Bapak Ibu, dan saya percaya informasi ini yang perlu kita sampaikan, ya, lewat media informasi ini, lewat media sosial, kita bisa menyampaikan kebenaran, menyampaikan firman kepada semua orang. Haleluya. Dan semua orang yang mendengarkan firman, hati mereka akan terhibur. Ya, hati mereka akan dikuatkan.
Mereka yang takut tidak takut lagi. Mereka yang susah tidak susah lagi. Kenapa? Karena mereka sudah mendengar, saudaraku. Mereka sudah mendengar apa yang disampaikan kepada mereka. Haleluya. Oke. Dan dari 3 poin ini, saudara-saudara, sekarang kita lihat, kalau begitu apa hasilnya? Hasil yang akan dialami oleh orang percaya, ini dia. Wow, dahsyat ya. Dari apa yang kita bicarakan, mahkota abadi dalam berbagi kasih dengan hamba Tuhan. Kita lihat, orang yang suka berbagi kasih dengan hamba Tuhan. Ini yang pertama. Kita lihat ya, poin yang pertama. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia bantu, ya, dia membantu pelayanan hamba Tuhan oleh apa? Oleh hamba yang setia dan pelayan dalam Tuhan. Tuhan akan kirimkan orang-orang yang benar-benar pelayanannya itu setia. Dan dia adalah orang-orang pelayan di dalam Tuhan. Katakan amin. Nah, hari ini saya sampaikan buat kita sekalian, kalau ada orang tidak melayani Tuhan dengan setia, nah, Bapak Ibu, Tuhan akan siapkan orang-orang yang lebih setia lagi. Orang-orang yang punya kredibilitas. Untuk apa? Bisa mendukung hamba Tuhan. Bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu, jangan sampai engkau ketinggalan dalam perlombaan iman ini. Jangan sampai engkau ketinggalan dalam pertandingan iman ini. Mari kita berlomba-lomba, saudaraku. Kalau teman kita dalam melayani Tuhan, dia berjalan sudah 2 meter. Nah, kita berusaha untuk berjalan 2 meter, ya. Dia berjalan 1 kilo, kita berjalan 1 kilo. Jangan sampai kita ketinggalan. Jadi kita berlomba, Bapak Ibu. Supaya apa? Kita pada akhirnya sampai kepada garis akhir, ya. Oke, kita lihat ini, saudaraku. Orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia membantu pelayanannya. Ya, pelayanannya siapa, saudaraku? Pelayanannya oleh hamba Tuhan yang setia, ya. Hamba Tuhan yang setia, dan hamba Tuhan ini adalah pelayan dalam Tuhan. Apakah ada pelayan di luar Tuhan? Ada, ya. Pelayan di luar Tuhan itu seperti misalnya Bapak Ibu, mereka itu adalah pelayan, misalnya pelayan restoran, ya. Pelayan misalnya, mereka itu misalnya kasir dan sebagainya, saudaraku. Tapi pelayan di dalam Tuhan itu orang-orang yang melayani Tuhan dengan segenap hati. Oke, kita lihat yang kedua ya. Hasil yang kedua kita akan perhatikan. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tahu apa, saudaraku? Dia tahu tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya memberi pelayanan. Pelayanan seperti apa yang dia beri? Pelayanan untuk menghibur hati jemaat. Oh, hari-hari ini banyak orang sedang susah, saudaraku. Hari-hari ini banyak orang sedang sedih hatinya. Dan mereka butuh pelayanan yang bisa menghibur hati mereka. Amin, Bapak Ibu, ya. Jadi satu kabar baik buat kita sekalian, bahwa ketika hatimu susah, hatimu sedih, oleh karena banyak persoalan, oleh karena banyak pergumulan yang terjadi, Bapak Ibu, dan engkau merasa seolah-olah engkau tidak mampu, tidak berdaya, maka cara yang terbaik adalah engkau datang pada Tuhan. Ketika engkau datang pada Yesus, maka disitulah engkau berjumpa dengan Yesus. Melalui apa? Melalui firman-Nya. Kau berjumpa dengan Tuhan melalui apa, saudara? Melalui roh-Nya. Dan disitulah engkau dihibur oleh Tuhan lewat firman dan roh-Nya. Amin ya. Nah itu dia, ikut Yesus tidak rugi. Yang rugi adalah ketika mereka tidak ikut Yesus. Atau mereka ikut Yesus juga tapi mereka ikut tidak dengan segenap hati, Bapak Ibu. Ya, itu penting. Oke. Ini sudah dicatat? Oke, ya, kita akan lihat ya. Ayatnya dulu di ayat 8 ya. Kolose 4 ayat 8. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud. Tujuannya apa? Maksudnya apa? Tujuannya supaya kamu tahu akan hal ihwalku dan supaya ia menghibur hatimu. Gereja Tuhan, umat Tuhan membutuhkan pelayanan penghiburan. Kalau gereja tidak dihiburkan, umat Tuhan tidak dihiburkan, banyak orang datang dengan sedih, pulang tambah sedih. Datang dengan sedih, dengan susah, tambah susah. Datang dengan stres, pulang tambah stres. Kenapa? Karena tidak ada pelayanan
yang bisa menghibur hati mereka. Ini penting Bapak Ibu ya. Dan penghiburan yang sejati adalah ketika engkau datang pada Tuhan Yesus. Kau datang pada Yesus, hatimu akan terhibur. Katakan amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu, kita akan lihat ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia rela. Dia rela apa Bapak Ibu? Dia rela hati. Rela hati apa saudara? Dia rela hati memberitahukan kepada jemaat segala yang terjadi di sini. Amin Bapak Ibu. Jadi untuk memberikan informasi itu, kita perlu menjadi orang yang rela hati. Ya, biasanya orang yang rela hati itu, dia benar-benar tahu akan apa yang jadi rencana Tuhan dalam hidupnya. Orang yang rela hati itu Bapak Ibu, dia paling cepat diberkati oleh Tuhan ya. Ketimbang orang yang saudara melakukannya tidak dengan rela hati. Artinya dengan terpaksa ya. Dia melakukan tidak dengan segenap hati. Nah, itu yang menghalangi berkat Tuhan dalam hidupnya. Saya berdoa supaya malam hari ini Bapak Ibu sekalian yang melakukan segala sesuatu dengan rela hati, engkau rela memberi, engkau rela beribadah, engkau rela berkorban, engkau rela menabur, engkau rela melakukan apapun, termasuk engkau rela memberikan juga informasi yang baik dan benar, maka saya percaya engkau juga akan diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah menahan berkatnya dari orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena Tuhan melihat orang-orang yang rela ini mereka adalah orang-orang yang tulus hatinya. Ya, ketimbang dengan orang-orang yang tidak rela hatinya, itu orang yang tidak tulus hatinya. Dan orang yang rela hatinya itu, mereka mengalami kebaikan Tuhan sepanjang hidup mereka. Katakan amin ya. Biarlah firman Tuhan malam hari ini memberkati kita semuanya. Kalau Bapak Ibu Saudara mau didoakan, saya berdoa malam hari ini, letakkan tangan kiri saudara di bagian dada, dan arahkan tangan kanan saudara di depan layar monitor. Siapapun engkau yang hadir malam ini, kuasa Tuhan akan menjamah engkau. Dalam nama Yesus. Sebuah tema yang diangkat malam hari ini adalah mahkota abadi dalam berbagi kasih dengan hamba Tuhan. Mari Bapak Ibu, siapa yang sakit malam hari ini? Oh, glory, haleluya. Oke, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit, dan arahkan tangan kanan saudara di depan layar monitor. Biarkan kuasa Tuhan mengalir menjamahmu. Jadilah engkau sehat. Jadilah engkau sembuh. Jadilah engkau pulih. Jadilah engkau kuat. Jadilah engkau menang. Jadilah engkau yang terbaik. Dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus malam ini engkau yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang susah dihiburkan. Yang dalam persoalan terima pertolongan. Yang terikat dilepaskan, dibebaskan. Engkau dimerdekakan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Hati yang penuh dengan kemarahan, kebencian, kedendaman, sakit hati, akar pahit. Dalam nama Yesus. Aku berkata Tuhan beri kepadamu hati yang baru dan roh yang baru. Yaitu Tuhan memberikan engkau hati yang taat. Tuhan menjauhkan kepadamu hati yang keras. Engkau penuh dengan kasih, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Dan hatimu diubahkan Tuhan menjadi orang yang murah hati untuk Tuhan. Dan orang yang murah hati, maka dengar pintu-pintu kebajikan, pintu kemurahan Tuhan. Pintu mujizat Tuhan terbuka bagimu. Di dalam nama Yesus. Berkati semua yang mendengar pada malam hari ini. Pada waktu apapun. Engkau ada saat ini mendengarkan berita ini. Engkau diberkati untuk selama-lamanya. Di dalam satu nama yang berkuasa. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Oke. Ya, amin ya. Ya, Pak Frans, ada yang mau disampaikan Pak Frans? Ya Pak John, kita tolong doakan Pendeta Dev ya, Dev Lenukna. Dia ini dalam saat ini dia dari dalam keadaan terpojok sekali karena dia kontrak rumah ini tuan rumahnya sudah harus keluar, sudah harus dikeluarkan dari situ dari rumahnya. Jadi sementara cari rumah kontrakan tapi belum dapat ini Pak John. Jadi kita tolong doakan supaya ya 1-2 hari ini sebelum tanggal 31 dia sudah dapat rumah kontrakan Pak John. Oke. Tolong doakan saya. Pak pun lagi sakit Pak John, tolong didoakan juga. Siapa yang sakit? Friendly Pak John, Friendly. Oh, putrinya Pak Frans ya? Iya, yang tua, yang laki-laki Pak John. Oke, oh laki-laki ya, Friendly namanya ya.
Ya, friendly. Ya. Terima Oke. kasih Pak John. Sama-sama Bapak Ibu, saya ajak kita berdoa dulu ya. Untuk yang sakit, putra daripada Pak Frans, aku berkata malam hari ini, Saudara Friendly, engkau terima dalam nama Yesus. Amin. Yesus adalah the highest Friendly. Dia adalah yang terbaik, menjadi sahabat yang terbaik, menyembuhkan Friendly dalam nama Yesus. Dan kami berdoa, kuasa Tuhan sudah bekerja, berkati obat yang diminum, berkati makanan yang dimakan, menjadi kekuatan, sarana pemulihan bagi kesehatan Friendly. Terima kasih Tuhan. Kami juga doakan malam hari ini untuk hambamu, Pendeta Dev Levnufna. Kami doakan kuasamu bekerja, tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Buat informasi yang kami dapatkan dari Pak Frans, oh Tuhan, kami tahu, kami sebagai umat-Mu percaya, kami menopang di dalam doa. Kuasa Tuhan juga bekerja di dalam nama Yesus. Menyediakan Jehovah Jireh, menyediakan yang terbaik untuk Bapak Pendeta dalam nama Yesus Dev Levnufna, sehingga dalam beberapa waktu sebelum tanggal jatuh tempo, dia sudah mendapatkan rumah kontrakan baru. Di dalam nama Yesus, dan siapapun anak-anakmu, umatmu malam ini yang mengikuti ibadah malam ini, kuasa Tuhan sudah bekerja dalam nama Yesus. Untuk Ibu Meli, untuk Pak Frans Angki, Ibu Yeti, untuk Ibu Fang Fang Lai, Ibu Marta, untuk Ibu Sian Liang, Ibu Andre, untuk Cifu, untuk Ibu Lydia Eka, untuk Ibu Puspita, untuk Cindy Yohan James, Ibu Meliawati, untuk juga, oh Tuhan Yesus, Pak Handi Bu Enci, Pak Sianto Alin, Ibu Nina Armedi, dalam nama Yesus. Untuk gereja CLCC, semua yang hadir malam ini sudah diberkati Tuhan. Immanuel, Tuhan menyertai engkau. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang lemah, semuanya kuat. Tidak ada yang jatuh, semuanya bangkit. Tidak ada yang dalam keadaan kekurangan, semua dicukupkan oleh Tuhan. Tidak ada yang mengalami hal yang buruk, semua mengalami keadaan yang baik. Di dalam nama Yesus, percaya malam ini kuasa Tuhan juga sudah menyembuhkan Ibu Meli Hukubun. Kuasa Tuhan juga sudah menyembuhkan Ibu Puspita. Kuasa Tuhan juga sudah menyembuhkan Ibu Ong. Kuasa Tuhan juga sudah menyembuhkan siapapun yang sakit malam ini. Terima oleh belir Yesus. Engkau juga sudah disembuhkan Tuhan. Untuk Pak Frans Angki, engkau juga terima kesembuhan. Haleluya. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan. Amin. Amin. Wow. Luar biasa ya Ko Anto. Mantap. Aminnya mantap ya. Sama-sama. Oke Bu Meli. Ya, sama-sama Ko Anto. Semuanya. Praise God, amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, kembali kepada host kita malam ini. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di gereja CLCC di malam hari ini. Bapak Ibu semua yang terkasih, saatnya ini doa profetik akan dinaikkan oleh Ibu Andriana Marantika. Dipersilakan. Maaf, oleh Bu Eka. Lydia Eka dari Sidoarjo. Dipersilakan. Amin. Ya, shalom semua. Selamat malam. Malam. Makasih Bu Yeti. Waktu yang sudah diberikan kepada saya. Mari kita doa profetik. Kemudian kita akhiri dengan I receive. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan.
semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Tiap lutut bertelur dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi Gereja CLCC. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan Gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan Gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo, Surabaya Selatan. Tuhan berkati Ibu Lydia Eka. Terima kasih Ibu Eka Lydia dari Sidoarjo yang sudah menaikkan doa profetik di malam hari ini. Dan selanjutnya pengumuman akan disampaikan oleh Ibu Andriana Marantika SST dari Kediri. Dipersilakan Ibu Andriana. Baik, terima kasih Bu Yeti dan teman-teman semuanya. Saya akan menyampaikan pengumuman Gereja CLCC pada malam hari ini. Pengumuman info Gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 08133069299 atas nama Marius Johannes. Hadirlah ibadah doa mujizat siang 1 jam diadakan setiap hari dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB menyesuaikan ibadah CLCC onsite Sabtu pagi. Acara ibadah doa mujizat 1 jam dibuka bagi yang dalam pergumulan dan berbeban berat, datang dengan iman. Amin. Mari doakan dan dukunglah Gereja CLCC yang akan mengadakan ibadah CLCC Sabtu pagi yang akan dilaksanakan di Surabaya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai bertempat di rumahnya Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4 MC 68 Pondok Chandra Indah Sidoarjo, Surabaya Selatan. Acara ibadah pembukaan awal tahun. Demikianlah info Gereja CLCC
Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Andri Marantika SST dari kota Kediri. Tuhan berkati Ibu Andri Marantika SST. Amin. Terima kasih Pak John. Praise God. Terima kasih Ibu Andriana Marantika SST dari Kediri sudah menyampaikan pengumuman gereja CLCC di malam hari ini. Ya, Bapak Ibu sama-sama. semua yang terkasih, ini saatnya doa deklarasi yang akan dinaikkan oleh Bapak Ibu semua yang saat ini belum mendapatkan bagian doa di malam hari ini, yaitu Bapak Fransanki 1, nomor 2 Ibu Fang Fang Lai, Nomor 1 siapa? Nomor 1 siapa? Pak Fransanki ya. Ya, nomor 2 Ibu Fang Fang Lai. Ya, Bu Yati. Terima kasih, Bu Yati. Selanjutnya Cik Fung. Sifu. Cik Fung. Ya, Bang. Ya. Cik Fung ini menaikkan doa deklarasi. Selanjutnya Ibu Weli Hukubun. Oke. Kelima. Ibu Weli Hukubun sudah Pak John. Ya. Ibu Kelima. Lim Siang Liang. Oh, Ibu Siang Liang ya. Ya. Ya, mungkin Bu Andre sudah catat ya Bu Andre ya. Ya, Bu Siang Liang nomor berapa? Nomor 5. Nomor 5. Oke, Bu Siang Liang nomor 5. Nomor 6 siapa? Belum. Ya, nomor 6. Ada Pak James itu. Ada Alin ya, Alin. Alin. Ya. Alin, oke. Bu Andri sudah catat ya? Sudah Pak John. Oke, Bu Andri tolong bantu pandu ya, langsung sebutkan nama. Jadi sebelum berakhir, sebutkan nama berikutnya ya. Oke. Silakan nomor 1 siapa dulu? Pak Fransanki. Pak Fransanki. Ibu Fang Fang Lai. Cifung. Cik Fung. Ibu Lydia Eka. Bu Weli. Bu Weli. Ibu Lim Siang Liang. Ya, yang Alin. Alin. Sudah 6 kah? Sudah. Siap. Oke. Siap ya Bapak Ibu? Oke, nanti kita akan berdoa untuk Ibu Puspita ya, yang hari ini berulang tahun. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik ya. Oke, mic siapa yang masih kebuka, tolong ditutup dulu. Yang bertugas saja yang buka mic ya, Bapak Ibu. Setelah habis bertugas, mic-nya ditutup kembali ya.
Oke, ya silakan. Nomor 1 Pak Frans Angke. Oke, thank you Lord, Ya. in the name of Jesus. Aku percaya akan ada kesembuhan bagi orang sakit malam hari ini. Amin. 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 Terjadilah, 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 terjadilah. Amin. Nomor 2 siapa? Bang. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di CLCC. Amin. Amin. Terjadilah, Terjadilah. terjadilah dalam nama Yesus. Amin. 3. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada pertolongan bagi yang dalam persoalan di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah, terjadilah dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kemenangan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah, terjadilah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada kelimpahan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah di dalam nama Yesus. Amin. Terjadilah. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada keberuntungan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Amin. Amin. Praise God. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Oke, haleluya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan menaikkan pujiannya untuk memeriahkan ulang tahun Ibu Puspita. Kita akan nyanyikan lagu Happy Birthday to You. Amin ya. Oke, ya kita nyapa dulu Ibu Puspita. Shalom Bu Puspita. Bu Puspita, shalom. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Selamat Pak. ulang tahun ya Bu. Terima kasih. Oke. Terima kasih untuk teman-teman semua juga. Amin. Luar biasa. Ini Bu Puspita hari ini ulang tahun ya. Amin. Yang membahagiakan hatinya. Kita akan sama-sama ya pujikan lagu ini bersama-sama. Oke. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Oke, kita akan sama-sama nyanyikan lagu ini ya di hadapan Tuhan Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Birthday. Happy birthday. Happy birthday. Tuhan Yesus. Panjang di tangan kanannya, panjang di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan Tuhan berkati. Sekali lagi katakan sama-sama, berpanjang, panjang di tangan kanan. Kekayaan dan kehormatan Tuhan berkati. Tuhan berkati. Lagi katakan Tuhan berkati.
Tuhan. Terpujilah Tuhan. Anak usia sampai 11 tahun dan mulai khawatir dengan tontonan mereka sehari-hari. Oke, kita akan berdoa ya bersama malam hari ini. Oh, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sungguh indah, Engkau sungguh mulia. Mari Bapak Ibu sekalian, semua arahkan tangan buat Ibu Puspita ya. Di malam hari ini, Tuhan kuasa-Mu bekerja untuk Ibu Puspita. Setiap tangan yang terangkat, yang diulurkan di media Zoom, bahkan di media TikTok, kuasa Tuhan bekerja malam ini, menjamah Ibu Puspita. Jadilah engkau sembuh, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sehat, jadilah engkau kuat. Haleluya. Dalam nama Yesus, oleh karena Tuhan umurmu diperpanjang sampai hari ini. Amin. Tuhan menyertai engkau, damai sejahteramu tinggal atas Ibu Puspita. Di dalam nama Yesus, kuasa penghiburan mengalir atas Ibu Puspita, pertolongan, penyertaan Tuhan sempurna atasnya bersama semua anak mantu cucu diberkati. Maka juga suster Indah yang merawatnya, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan keselamatan. Siapapun yang berulang tahun di hari ini juga, kuasa Tuhan dicurahkan atasmu. Di dalam nama Yesus, oh terima berkat kasih anugerah Allah dicurahkan mengalir atas hidupmu. Dalam nama Yesus, jadikan Bu Puspita menjadi berkat kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan selama-lamanya. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama katakan. Amin. 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 Praise God, Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Terima kasih Pak Pendeta John. Sama-sama. Terima kasih Bu Sinta. Tuhan berkati ku Antum. Terima Oke, kasih, Bu. praise God. Terima kasih Bu. Bu Sinta. Ya, Tuhan berkati semua ya. Yeti. Terima kasih Bu Yeti. Selamat malam semua teman-teman. Jangan lupa Malam, Bu bersembah ya. Yeti. Kita ketemu ibadah pagi ya. Sinyang, selamat malam Sinyang. Cipung, Cipang Lai, Alin, Bu Nina, Bu Beli. semua yang ada di TikTok juga Tuhan berkati semuanya ya. Berkati pekerjaanmu, bisnismu, karirmu, studi anak mantu cucu keturunan semua diberkati. Amin ya. Yeti. Oke. Dan semuanya Tuhan memberkati Sianto. Haleluya. Terima kasih. Oke, Tuhan berkati Pak Andi, Bu Enci, Tuhan berkati ya. Selamat malam. Jangan lupa Bapak Ibu, kita akan ketemu acara tutup tahun ya, tanggal 31. Acaranya seru banget ya, datang ya. Oke, ajak orang-orang yang engkau kasihi untuk terima lawatan Tuhan tanggal 31. Ada kuis-kuis yang indah. Oke, Tuhan berkati semuanya. God bless you all. God bless you. Selamat malam. Tuhan memberkati. Semangat ya, Immanuel. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Haleluya. 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 God bless you. Bye-bye. Bye. Amin, amin, amin.